Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi banyak nikmat Posisi. dan kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu salat zuhur berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian zuhur. Sebelum kita memulai kajian zuhur, perkenankan kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, untuk kajian zuhur kita pada siang hari ini, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Bobi Herwibo LC dengan tema Al-Quran Membuat Kita Kaya. Selanjutnya, informasi berikutnya, esok hari, tepatnya pada hari Kamis, pada tanggal 29 April 2021, tepatan dengan Ramadan, Masjid Al-Hikmah akan mengadakan dialog menuju Quran dengan opening dari Bapak Wakil Kepala PN Pak Supratma Yusuf SHMP, dan pembicara oleh Bapak Agus SMP. Diharapkan kehadiran di jemaah sekalian dapat mengikuti ceramah dan dialog Quran dengan tema dan pimpin dunia, pimpin dunia Islam dalam mengelola peradaban sesuai dengan Al-Quran. Baik, perlu akan kembali pelaksanaan kajian kali ini kita melalui online. Ingatkan kepada jamaah Nggak bunyi. mohon maaf, kami ulangi, bagi para yang mengikuti secara offline diharapkan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Jemaah Masjid Al-Khidmah, keluarga besar BKN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk tanggal 16 Ramadan, nanti malam 17, dan kita akan memperingati Nuzulul Quran, anugerah terindah yang pernah Allah berikan kepada manusia. Dan hadirin hadirat sekalian rahmati Allah, tema kuliah zuhur siang ini adalah
Al-Quran membuat kita kaya. Dalam surat 65 ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfik zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Liyunfik zu sa'atin min sa'atihi, hendaknya orang yang punya kelapangan mereka berinfak dari kelapangan yang Allah berikan. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Namun siapa yang disempitkan rezekinya, Allah buat dia bokek, enggak punya uang, falyunfik mimma ataahu Allah, hendaknya dia berinfak dari apa yang Allah berikan padanya. Kalau orang kaya disuruh berinfak, masuk akal. Tapi orang pas-pasan disuruh infak, bagaimana caranya ya Allah? La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan memberatkan seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan setelah kesulitan pasti kemudahan. Salah satu amalan Ramadan yang sering dicontohkan Rasulullah dan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kerap berbagi, senang donasi, tolong sesama. Hakikatnya bukan kita menolong saudara-saudara kita yang kekurangan, namun dengan cara peduli pada mereka, empati kepada sesama, insya Allah pertolongan Allah bakal hadir pada kita. Rumusnya Pak, Bu, kalau ada panggilan Allah, lalu kita jawab dengan keikhlasan sepenuh hati, maka kalau panggilan langsung diterima sama kita dengan keikhlasan, pasti pertolongan Allah datang. Saya ulang, panggilan Allah dijawab sama kita dengan kesediaan hati, maka pasti pertolongan Allah datang. Siang itu saya kuliah zuhur seperti ini di Menara Bank Danamon, MBD. Gedung lamanya waktu itu ada di seberangnya Mall Ambassador. Usai kuliah zuhur, hadirin sekalian rahmati Allah, panitia yang antar saya ke lift, hendak turun ke lobi. Lalu tiba-tiba ada seorang pria bergegas sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya bilang, kenalin Ustaz, nama saya Harun. Beliau memperkenalkan dirinya. Ya Pak Harun, salam kenal. Ustaz, sama Ustaz barusan gua banget, kata Pak Harun. Kenapa emang? Ustaz boleh tanya se-MBD ini, Menara Bank Danamon, siapa yang gak kenal Harun? Beliau bilang dengan tegas. Saya pikir pasti dia ini bos. Saya pikir beliau ini direksi. Saya tanya, emangnya Pak Harun di sini sebagai apa? Harun menjawab dengan tegas, driver Ustadz, supir. Saya senyum. Saya bilang, apa yang membuat seluruh orang karyawan Bank Danamon kenal sama Harun? 40.000 lebih karyawan kenal sama Harun yang driver. Ini Ustadz, saya mau ceritain pengalaman saya sama Ustadz. Saya lagi jalan bawa mobil operasional, Jalan Dewi Sartika menuju Cililitan, nggak jauh dari kita ini. Di daerah Cawang Kompor, kalian pasti tahu. Jalanan macet, orang-orang berkerumun. Saya melipir pelan-pelan. Waktu saya bawa mobil, tiba-tiba saya sadari yang membuat orang berkerumun itu di pinggir jalan ada warung. Terus, di warung itu depannya ada orang gila, Ustaz. Lalu, orang gila itu yang membuat semua orang berhenti berkerumun. Kok bisa? Kepalanya berdarah-darah, Ustaz. Kata Harun. Saya bilang, kenapa? Itu pemilik warung megang gagang sapu, Pak. Dia pukulin tuh kepalanya orang gila.
Peng, peng. Sampai orang gila itu berdarah-darah. Bayangin Pak, ini seperti kebanyakan kita kalau lagi di jalan tol ada macet panjang, itu bisa berjam-jam, rupanya di Hotel Iman ada kecelakaan dan kebanyakan yang bikin macet itu orang cuma nonton doang. Hingga di Hotel Iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, semua orang saat itu punya kerjaan, semua orang punya kesibukan. Tapi kalau Allah ilhami, ada panggilan Allah, maka bergerak, jangan pakai mikir. Harun turun, saya pinggirin mobil Ustaz, saya turun, saya langsung bilang kepada pemilik warung, Pak, jangan dipukul tuh hamba Allah. Lalu si pemilik warung emosi, dia bilang begini, kamu saudaranya ya? Bukan Pak, saya bukan saudaranya. Bawa nih, gara-gara dia dari pagi nggak ada orang yang berani belanja ke warung saya. Bawa sial nih dia. Masya Allah saya ngerti, saya nggak pakai pikir Ustadz, saya tarik tangan orang gila itu, saya bawa ke mobil. Pak, Bu, kalau Allah ilhami kebaikan jangan kebanyakan mikir. Biasanya makin sering rapat, program kagak jadi. Betul nggak kira-kira? Makanya Hotel Lima rahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu saya bawa ke mobil, kata Harun, baru saya mikir. Dan kalau saya starter mobil, saya tanya sama orang gila itu. Kepalanya masih berdarah-darah, tatapannya kosong. Saya tanya, Bapak siapa namanya? Orang gila itu tatapannya kosong, dia kagak jawab. Bapak rumahnya di mana? Nggak ada tanggapan Ustaz. Keluarganya ada nggak? Banyak pertanyaan, nggak ada jawaban. Tadinya saya mau menuju Cililitan, saya bingung. Akhirnya saya putar balik, kata Harun. Saya putar balik di underpass MT Haryono, saya turunin dia. Begitu saya turunin, dia jongkok di trotoar, saya iba. Dari tadi saya tanya, dia nggak jawab-jawab, saya tanya lagi. Bapak lapar. Orang gila itu nggak jawab, tatapannya masih nanar, kosong. Tapi tiba-tiba Allah ilhami saya pergi ke warteg, saya beliin nasi bungkus. Nilainya 10.000. Saya bawain ke orang gila itu. Pak, makan. Saya sodorin itu nasi bungkus, tetap aja tatapannya kosong. Dia nggak ambil tuh nasi bungkus. Saya nggak ngerti. Allah masih tuntun hati saya bukain tuh bungkusannya. Karetnya 1, kalau 2 pedes. Taruh sama Harun. Begitu Harun taruh, Hotel Lima rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari tadi orang gila nggak ngelihat, tatapannya kosong. Tiba-tiba Ustaz, begitu nasi ditaruh di depannya, itu tatapannya tajam. Tapi anehnya orang gila itu nggak langsung makan. Dia kemudian habis ngelihat makanan di hadapannya. Kalau ingat ini Ustaz saya merinding. Tiba-tiba dia tatap saya dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala. Begini Ustaz. Itu tatapannya seperti berubah. Dan yang lebih merinding lagi, kata Harun, tiba-tiba orang gila itu ngangkat kedua tangannya begini nih. Dia doa Ustaz buat saya. Jemaah Hikmah, pernah nggak seumur hidup didoain sama orang gila? Pernah? Hotel Lima rahmati Allah, waktu dia begini, kalau saya sanggup, kalau saya kuat Ustadz, saya mau dengar dia doa apa buat saya. Tapi rasanya seperti jutaan malaikat Allah kirim. Seperti rahmat dan keberkahan Allah turunkan. Saya nggak kuat nahan tangis Ustadz. Daripada saya nangis depan orang gila, terus orang-orang pada ngeliat, sama gilanya lu sama dia. Maka saya langsung masuk ke mobil. Begitu saya starter mobil, saya masih penasaran orang gila lagi ngapain. Masih begini Ustadz, dia masih doa. Dan hari itu Masya Allah Ustadz saya tinggalin untuk orang gila, air mata saya berlinang dan saya merasakan demi Allah. Itu adalah hari yang paling indah yang pernah Allah hadirkan pada saya. Nggak nyampe seminggu Ustadz, nasib saya berubah 180 derajat. Kata Harun. Berubah gimana Harun? Ustadz, nggak buru-buru? Enggak. Ini lift udah siap. Kan saya tadi nunggu lift. Enggak, gue mau denger cerita lu. Ini kira-kira terusin apa jangan nih cerita orang gila? Hah? Ini pada lemes semua kayak orang puasa ini. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ntar turun di lobi. Lobi itu yang jadi saksi Ustaz.
Saksi apa? Siang itu saya masuk ke gedung, papasan di lobi sama direksi. Anda tahu driver sama direksi seperti langit sama bumi. Jadi saya tahu diri, saya minggir-minggir, begitu papasan lewat begini, Hotel Lima Rahmati Allah, tiba-tiba Pak Direktur balik badan. Run, dia manggil saya. Iya bos, sini. Senyumnya Ustaz, Masya Allah, kayak senyum surga. Masih bawa mobil Run? Tanya beliau, masih bos? Jangan-jangan rezeki kita Run. Kenapa? Barusan Coca-Cola datang ke sini. Mereka mau nambah kapasitas pabriknya. Mereka mau bikin pabrik baru. Lalu bos, kalau kamu pergi ke pikiran Jakarta ketemu tanah yang luas Run, tanya informasinya, kasih tahu gua. Jangan-jangan itu rezeki kita. Saya nggak niatin Ustadz, saya nggak sengajain, saya nggak pernah bikin rencana pengen nyari tanah. Tapi tiba-tiba ada seorang karyawan minta saya antar saya Pak Harun ke Jonggol. Sampai di sana saya disuruh nunggu di mobil. Saya nggak ngerti itu karyawan lagi prospek atau lagi nagih. Pokoknya Pak Harun tunggu di sini. Pegel nunggu di mobil, saya turun Ustadz. Masya Allah, rupanya mobil persis parkir di sebelah tanah yang luas. Itu ada pelangnya. Lalu kemudian saya SMS. Saya tanya tentang tanah itu. Luasnya, harganya, segala macam, saya dapat informasi. Dan qadarullah yang jawab itu pemilik tanah. Lalu kemudian saya forward kepada direktur. Bos kirim ke tim Coca-Cola. Enggak nyampe seminggu Ustadz. Tanah itu dibeli sama Coca-Cola dengan kredit Bank Danamon. Hingga Ustadz saya dapat komisi dari 3 pihak. Pemilik tanah, dari bos, dari Coca-Cola. Berapa Run? Komisi lu? Ini Ustadz tawadu. Tahu nggak tawadu? Tahu warna duit. Saya tanya sama Harun, berapa komisi lu? Itu dia Ustadz yang membuat semua orang se-MBD jadi kenal Harun. Komisi dari 3 pihak itu Ustadz, alhamdulillah nggak kurang dari 500 juta rupiah. Dan 500 juta itu Ustadz, saya yakin karena saya sedekah sama orang gila sebungkus nasi nilainya 10.000. Dan orang gila itu doa, ngangkat tangan, minta sama Allah. Liyunfik zu sa'atin min sa'ati. Orang yang punya kelapangan infak dari hartanya. Man qudira alaihi rizqu falyunfik mimma ataahu Allah. Namun orang yang rezekinya pas-pasan, uangnya segitu doang, maka hendaknya mereka infak dari apa yang Allah berikan. Sayaj'alullah ba'da usri yusra. Allah bukannya nggak ngerti, Allah cuma pengen coba kita. Allah pengen uji kita. Akankah dari uang yang sedikit kita masih mampu berbagi kepada saudara-saudara kita? Maka pasti yang suka berbagi, menolong, berdonasi, kalau urusannya sulit, Allah mudahkan. Karena itu Hotel Lima Rahmati Allah, perbanyak donasi, infak, menolong sesama. Mobil khusus di bulan yang mulia ini. Kalau kita dengar orang kaya berinfak 1 miliar, nggak usah norak. Kalau kita dengar ada orang miskin infak 10.000, baru kita kagum. Tahu kenapa? Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabaqa dirham, mi'ata alfi dirham. Ada 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Para sahabat bertanya, bagaimana 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham ya Rasul? Hamba Allah yang miskin, dia cuma punya duit 2 dirham. Namun dia berikan 1 dirham di jalan Allah. Namun ada hamba Allah yang kedua, dia punya jutaan dirham, miliaran dirham, triliunan dirham. Tapi dia cuma ngasih 100.000 dirham. Si miskin memberi 50% dari hartanya. Sedangkan si kaya, meskipun jumlahnya banyak menurut pandangan manusia, tapi di sisi Allah jangan-jangan 1% aja nggak nyampe. Karena itu Hotel Lima Rahmati Allah, ini yang disebut oleh Paduka Sulaiman alaihissalam.
ketika banyak bala tentaranya ngasih untuk perjuangan, gajah menginfakkan sapi, sapi menginfakkan kambing, kambing menginfakkan ayam, ayam menginfakkan belalang, belalang menginfakkan semut. Waktu belalang menginfakkan semut, diketawain sama sapi, diketawain sama gajah. Paduka mah nggak perlu segitu. Apa artinya? Cuma semut doang. Lalu kemudian Paduka Sulaiman mengatakan al-hadiyatu biqadril muhdi. Hadiah itu sesuai kemampuan orang yang memberikan. Dan Allah Maha tahu. Surat 65 ayat 7. Yang berkelapangan infak, kata Allah. Yang pas-pasan, yang sulit keuangannya, yang bokeh, infak, pasti Allah mudahkan. Kalau mereka menjumpai kesulitan. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian dari teknik Al-Qur'an membuat kita kaya. Dan infak ini adalah matematik yang Allah ajarkan buat kita. Anda beri 1, Allah bayar 10. Surat 6 ayat 160. Anda bayar 1, Allah kelipat gandakan dalam jumlah yang banyak. Surat 2 ayat 245. Anda beri 1, dikasih Allah 700 kali lipat. Surat 2 ayat 261. Masih kurang. Allah janjikan 1 Anda berikan di jalan Allah, Allah kasih balasan tanpa batas, bighairi hisab. Surat 39 ayat 10. Karena itu, kalau kita mau mendapatkan keuntungan yang banyak kehidupan dunia dan akhirat, maka jangan pernah pelit di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah limpahkan karunia yang banyak buat kita semuanya. Demikian, ini ada tanya jawab enggak? Enggak. Silakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, silakan. Ya. Bagaimana kalau berinfak merasa kurang yakin bakal Allah balas? Jawabannya ada dalam surat 2 ayat 268. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. 2 pilihan dalam ayat ini. Setan menjanjikan kalian jatuh miskin gara-gara sering infak dan nyuruh kalian melakukan kebakhilan, kikir. Sementara Allah janjikan pada kalian ampunan Allah dan lipat ganda rezeki yang banyak. Dan Allah Maha luas anugerahnya dan Allah Maha tahu apa yang dalam hati kita semua. Pilihannya 2 dalam urusan infak. Percaya janji setan, banyak infak kita jatuh miskin. Apa percaya sama janji Allah, banyak infak kita makin kaya? Jawabannya percaya janji setan atau janji Allah? Jemaah, janji setan apa janji Allah? Janji Allah. Mudah-mudahan yang yakin sama janji Allah, Allah kasih rezeki tidak terduga minimal 100 juta. Amin. Yang nggak ngomong amin nggak kebagian. Jadi harus tahu, yakin. Dan biasanya Pak, kalau infak itu yang bakal cepat dapat pertolongan Allah yang spontan, nggak usah pakai mikir. Kalau pakai mikir, ntar lama tuh pertolongan Allah. Ntar kita cari-cari tuh mana yang paling kecil, biasanya begitu. Kalau kita mikir-mikir.
Tapi kalau misalnya yakin sama janji Allah, kasih. Beng. Pertolongan Allah cepat. Pokoknya kalau ada panggilan Allah, ada satu action yang Allah ilhami, nggak usah pakai mikir. Cus, bantu. Ntar pertolongan Allah cepat datang. Jangan dipikirin ya mas. Udah nikah tapi kan? Udah, alhamdulillah. Monggo yang di Zoom, kalau mau bertanya. Ini alhamdulillah udah pada paham semua ini. Sudah? Baik. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tersisa mungkin tinggal 13 atau 14 hari lagi. Karena itu saya berwasiat pada diri pribadi dan kepada semua jemaah, baik yang ada di Masjid Al-Hikmah maupun dimanapun antum berada, sama-sama fokus mengejar takwa. Karena takwa itu adalah target utama dari Ramadan ini. Dan biasanya di ujung-ujung makin berat. Namun para pemenang itu di ujung-ujung akan makin kencang pace-nya. Kalau antum suka main sepeda, kalau antum adalah orang yang suka lari, atau antum atlet, maka ketahuilah biasanya di lap-lap terakhir itu, maka makin kencang pace-nya. Sprint. Demikian juga yang dicontohkan Rasulullah. 3 hari lagi kita bakal masuk sepertiga bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW nggak pulang ke rumah. Rasulullah itikaf. Jadi 10 hari 10 malam itikaf di masjid untuk apa? Untuk mengejar grand prize Ramadan yang namanya adalah Lailatul Qadar. Karena itu Ustadz berwasiat pada diri pribadi dan kaum semua jemaah, baik yang di masjid maupun di mana saja, yuk sama-sama niat untuk mendapatkan kemenangan Ramadan, Lailatul Qadar. Ustadz tapi itikaf, masjid di tempat kami nggak bikin itikaf. Kalau nggak bikin itikaf, Bapak Ibu di rumah malam-malam Ramadan jangan tidur. Wabil khusus sepertiga terakhir bulan Ramadan, kejar. Kalau THR aja kita siap kejar, nah ini kemenangan dari Allah. Ketemu ibadah satu malam sama dengan 1000 bulan, 83 tahun ibadah. Dan ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berakal, yang mengambil pelajaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima ibadah Ramadan kita, siamnya, qiyamnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تأثيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih Pak Ustadz untuk kajian dunia. Semoga
dapat memberikan manfaat kita semua sehingga kita dapat lebih memudahkan kita lagi untuk berinfak di jalan Allah. Baik, kita tutup kajian zuhur kita kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu ilaik. atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi